Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah menjadi suatu pusat Islam di Nusantara setidaknya sejak permulaan abad ke-16. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang dai yang termasyhur dari daerah tersebut. Beliau lahir pada awal abad ke-18 di wilayah yang sekarang bernama Martapura. Gelar di belakang namanya menunjukkan daerah asal sang syekh, yakni Kesultanan Banjar. Masa kecil Syekh Muhammad Arsyad diisi dengan pendidikan agama Islam dari keluarganya. Mereka termasuk kalangan Alawiyin yang silsilahnya merujuk hingga Rasulullah SAW. Selain mengaji Al-Quran, Syekh Muhammad Arsyad juga terkenal pandai membuat kaligrafi. Suatu hari, Sultan Tahlilullah takjub akan lukisan-lukisan karyanya. Penguasa Banjar ini kemudian meminta Muhammad Arsyad untuk mengabdi pada istana. Saat itu, usianya belum genap 7 tahun. Kesultanan Banjar menjadi patron baginya menuntut ilmu dan kesenian. Kala berusia 30 tahun, Muhammad Arsyad menikah dengan Bajun, yaitu seorang perempuan lokal. Pasangan muda ini dikaruniai seorang anak perempuan. Sementara itu, keinginan Syekh Muhammad Arsyad kian besar untuk belajar ke Tanah Suci. Sang istri pun mendukungnya. Pihak istana kemudian membiayai Muhammad Arsyad untuk naik haji pada tahun 1739. Dia memanfaatkan kesempatan ini tidak semata-mata melaksanakan rukun Islam kelima. Usai berhaji, Syekh Muhammad Arsyad bermukim 30 tahun lamanya di Haramain untuk menuntut ilmu. Di Masjidil Haram beliau belajar pada sejumlah guru besar, di antara lain Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, dan Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani. Selain itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga mendalami tasawuf dari Syekh Muhammad Abdul Karim Samman Al-Qadiri Al-Khalwati Al-Madani. Gurunya itu merupakan pendiri tarekat Sammaniyah. Syekh Muhammad Arsyad bahkan didaulat menjadi sali penting dari jalan sali tersebut. Di luar fikih dan tasawuf, dia juga mempelajari sains dan terutama astronomi. Muhammad Arsyad juga bersahabat dengan murid-murid Nusantara. Beberapa dari mereka adalah Daud Al-Fatani, Abdul Samad Al-Palimbani, Abdul Wahab Al-Makassari, dan Abdul Rahman Al-Batawi. Sebagaimana Syekh Muhammad Arsyad sendiri, mereka kelak masyhur sebagai ulama besar dari daerah masing-masing. Syekh Muhammad Arsyad dengan ketiga nama yang tersebut akhir itu kerap disebut sebagai 4 serangkai ulama Jawi. Syekh Abdul Wahab bahkan menjadi menantu Muhammad Arsyad. Ceritanya bermula menjelang kepulangan mereka ke tanah air setelah bertolak dari Mesir. 4 serangkai itu hendak menunaikan ibadah haji perpisahan. Tak disangka mereka berjumpa dengan adik Muhammad Arsyad, yaitu Zainal Abidin di Mekah. Beliau mengabarkan bahwa anak kandung Muhammad Arsyad, yaitu Fatimah, dan ada sumber yang lain menyatakan Syarifah, telah beranjak dewasa dan menitipkan cincin kepadanya sebagai tanda sudah siap berumah tangga. Pada waktu itu, Syekh Muhammad Arsyad ingin seorang di antara sahabat-sahabatnya bersedia menyambut keinginan ini. Kemudian diajukanlah lamaran untuk Fatimah. Agar adil, Syekh Muhammad Arsyad mengundi nama-nama ketiga teman karibnya itu. Hasil undian muncullah Abdul Wahab Al-Makassari. Dengan demikian berlangsunglah pernikahan antara Fatimah yang diwakili oleh ayahnya Muhammad Arsyad dan Abdul Wahab. Adapun saksi-saksi adalah Zainal Abidin, Abdul Samad Al-Palimbani, dan Abdul Rahman Al-Batawi. Pada tahun 1772, Syekh Muhammad Arsyad akhirnya tiba di Banjar. Saat itu, Sultan Tahlilullah II menggantikan sultan sebelumnya yang telah wafat. Perayaan pun digelar di ibu kota kerajaan tersebut demi menyambut kedatangannya dari Tanah Suci. Sultan Tahlilullah II lantas memberikan kepadanya kedudukan sebagai qadhi negeri. Jabatan ini setara dengan penasihat raja. Meski begitu, Maha Guru ini lebih memilih tinggal di luar istana.
Beliau kemudian mendirikan pesantren dalam pagar di atas tanah milik Sultan. Penguasa Banjar itu menghadiahkan kawasan tersebut yang terletak di sekitar desa tempat kelahiran sang syekh. Syekh Muhammad Arsyan juga giat menulis. Beberapa karyanya membicarakan masalah-masalah fikih mazhab Syafi'i dan tasawuf. Karya-karyanya yang kerap diulas mendalam adalah kitab Faraid dan lain-lainnya. Sayangnya masih banyak kitab karangannya yang tidak terlacak keberadaannya hingga zaman sekarang. Bagaimanapun karya-karyanya yang tersedia sampai saat ini terus dipakai di sejumlah lembaga pendidikan, baik dalam maupun luar negeri. Sabi Al-Muhtadin misalnya merupakan buku monumental tentang fikih mazhab Imam Syafi'i yang terdiri atas 2 jilid. Buah pemikirannya tidak hanya melalui buku-buku karangannya, tidak sedikit dari muridnya juga menghimpun ceramah-ceramah sang syekh ke dalam beberapa buku. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang wafat dalam usia yang melampaui 1 abad, yaitu 108 tahun pada tahun 1812. Sampai saat ini namanya tetap dikenang sebagai ulama Kalimantan pelopor dakwah Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Inilah kisah perjalanan singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.